akun Guru Les. Materi kali ini tentang pelajaran bahasa Indonesia bab membaca sastra. Subjudul yang pertama, cerita anak. Dalam cerita anak terdapat unsur intrinsik, yaitu unsur-unsur pembangun karya sastra. Unsur intrinsik cerita anak antara lain tema, tokoh, watak, latar, amanat, dan konflik. Berikut penjelasannya. Tema adalah pokok pikiran yang menjadi dasar sebuah cerita. Tokoh adalah individu yang berperan dalam sebuah cerita. Tokoh dalam cerita anak tidak hanya berwujud manusia, tetapi juga dapat berwujud dewa, peri, hewan, dan sebagainya. Watak adalah sifat tokoh dalam cerita yang memengaruhi cara berpikir dan tindakannya. Latar adalah keterangan dalam cerita untuk menjelaskan waktu, tempat, dan suasana terjadinya peristiwa. Amanat adalah pesan yang disampaikan oleh pengarang melalui cerita, baik secara tersurat maupun tersirat. Konflik adalah permasalahan atau pertentangan dalam cerita. Konflik ini dapat terjadi antara seorang tokoh dengan tokoh lain, ataupun antara seorang tokoh dengan dirinya sendiri, konflik batin. Dengan membaca keseluruhan isi cerita anak, kita dapat menemukan nilai moral positif dan keteladanan tokoh. Nilai moral positif adalah nilai dalam cerita yang berkaitan dengan perbuatan baik sehingga dapat ditiru oleh pembaca. Sementara itu, keteladanan tokoh adalah sikap atau perilaku baik tokoh dalam cerita yang patut dicontoh dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Subjudul berikutnya adalah pantun. Jalan-jalan beli palu, pulang beli baju. Anak kecil lu gak usah belagu. Gua tepok aur-auran lu. Begitu deh kok. Jalan-jalan ke Maluku. Gua nggak takut sama lo. Stop. Ke pasar beli kue. Pantun merupakan puisi lama yang terikat aturan jumlah baris dan bait serta rima atau sajaknya. Ada 4 baris atau larik pada setiap bait pantun. Setiap baris terdiri atas 8-12 suku kata. Setiap bait memiliki sajak AB. Pantun memiliki bagian sampiran dan isi. Sampiran terletak pada baris pertama dan kedua, sedangkan isi terletak pada baris ketiga dan keempat. Berikut contoh sebuah pantun. Jalan-jalan ke kota Pati, pulangnya membeli sepatu. Jika kita saling menghormati, hidup pun damai karena bersatu. Dalam pantun tersebut tadi, isi pantun bercerita tentang ajakan untuk saling menghormati agar tercipta persatuan sehingga hidup pun damai. Subjudul berikutnya adalah puisi. Puisi merupakan karya sastra yang berbentuk baris dan bait dengan pemilihan kata yang indah dan bermakna. Jumlah baris dan bait pada puisi modern tidak terikat aturan. Kata-kata yang digunakan dalam puisi dapat berupa kata atau simbol kias yang memiliki makna khusus atau makna yang tidak sebenarnya. Contohnya pada kata mentari datang setiap hari. Kata datang memiliki makna kias, yaitu terbit karena berkaitan dengan mentari atau matahari. Contoh yang berikutnya, saya mencoba mengutip sebuah puisi. Pohon kelapa seperti tembok di tepi lautan, kau bergoyang bak penari jaipong. Angin berembus tak kau hiraukan, membusungkan badan menatap masa depan. Dalam kutipan puisi tadi ada makna kata kiasan, yaitu kau bergoyang bak penari jaipong.
Makna simbol kiasan pada kutipan puisi tersebut tadi adalah gerakan pohon kelapa yang terus meliuk-liuk. Nah, sobat edukasi, sampai di sini dulu pembelajaran kita kali ini. Kita akan lanjut lagi pada tayangan berikutnya. Kurang lebihnya dari saya mohon maaf, semoga bermanfaat. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam edukasi.